Jamaah salat maghrib Masjid Al-Wahyu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini, di awal malam ini, kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan taufik, bisa melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini baina isya'ain, antara salat maghrib dan salat isya, dengan majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan menjadi sebab tersambungnya kita dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi sebab keselamatan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan muqaddimah dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita akan membaca muqaddimah di akhir muqaddimah dalam kitab ini sebelum memasuki babul ikhlas. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca sepertiga dari muqaddimah kitab ini. Kita akan melanjutkan sampai ibarat fara'aitu an ajma'a mukhtasaran minal ahadits as-sahihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, ila an qala fara'aitu an ajma'a. Di akhir muqaddimah beliau al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, maka aku melihat untuk mengumpulkan mukhtasaran minal ahaditsis sahihah, ringkasan dari hadis-hadis sahih. Ada ikhtisar, ada ikhtisar. Ikhtisar dengan huruf kha biasanya dilakukan oleh para ulama untuk meringkas kitab dengan kalimat yang padat, tidak menghilangkan substansi utamanya. Ini ikhtisar. Makanya beliau menggunakan fara'aitu an ajma'a mukhtasaran. Ada iqtisar dengan huruf qaf. Iqtisar kalau kita artikan dengan bahasa Indonesia sama, ringkasan. Ikhtisar, iqtisar. Tapi definisinya berbeda. Iqtisar dengan qaf artinya menghilangkan beberapa kalimat dan ibarat walaupun masuk ke dalam substansi dari apa yang diringkas itu. Ini bedanya. Jadi misalkan ada bait seperti Alfiyah Ibnu Malik, itu 1000 bait nazam. Ikhtisar menjadi 500. Ikhtisar jadi ada yang dihilangkan, dibuang. Ini perbedaannya. Mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah. Yang di dalam hadis-hadis ini meliputi apa yang menjadi jalan untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Wa muhassilan li adabihil batinati wa zahira, dan juga untuk mencapai adab-adab yang bersifat batin dan zahir. Karena adab itu bukan hanya zahir. Dan zahir ini bukan penilaian utama. Kadang orang terlihat adabnya bagus, tapi pencuri. Nah ini tidak demikian. Tapi yang paling utama adalah adab dalam hati yang kita kenal dengan al-adabul batinah.
adab batin. Adab bisa bersifat vertikal, hubungan kita dengan Allah, bisa bersifat horizontal, hubungan kita dengan sesama manusia. Semakin baik adab, semakin baik akhlak, semakin baik agamanya. Semakin bermanfaat ilmunya, dan semakin dekat posisinya kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di akhirat akan berkumpul dengan Rasulullah, akan melihat beliau. Hanya kita apakah termasuk yang dekat apa yang jauh? Tidak ada yang memastikan. Hanya Nabi mengatakan, kalau ingin dekat dengan saya, perbaiki akhlakmu. Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Yang paling baik dengan yang paling dekat tempatnya. Berarti kita akan berkumpul di akhirat. Akan melihat Rasulullah, akan melihat para sahabat, akan melihat para tabi'in, para salafus saleh. Dan insyaallah akan melihat yang menyusun kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. InsyaAllah kalau dekat. Nah kata Nabi, kalau ingin dekat denganku nanti, perbaiki akhlak. Ahasinukum akhlaqa, yang paling dekat denganku nanti, yang paling baik akhlak. Nah akhlak itu ada yang sifatnya wahirah, ada yang sifatnya batinah. Nah batinah ini, kalau kita perbaiki, yang wahirah ikut. Orang kalau hatinya baik, tidak ada dengki, tidak ada sombong, tidak ada hasud, insya Allah dengan sendirinya akhlak zahir akan terlihat baik. Tapi orang yang zahirnya baik belum tentu batinnya baik. Maka perbaiki yang batin, maka yang zahir insya Allah akan mengikuti. Jami'an litarghibi wat tarhibi. Nah di dalam kumpulan hadis ini terdapat at-targhib wa tarhib. At-targhib itu sesuatu yang memotivasi kita. Kalau at-tarhib sesuatu yang membuat kita khawatir. Dalam istilah lain, al-khawfu war-raja. Al-khawf itu adalah at-tarhib. Raja adalah at-targhib. Karena agama ini tidak semuanya bahagia, senang, enggak. Makanya Nabi SAW oleh Allah disifati dengan basyiran wa nadhira. Nabi pemberi kabar baik, membuat kita bahagia. Tapi di samping itu Nabi SAW nadhir. Ada peringatan-peringatan yang beliau sampaikan membuat kita takut. Ada neraka. Maka at-targhib ini adalah motivasi kita untuk menjadi ahli surga. Wat-tarhib motivasi kita untuk menghindarkan diri dari siksa dan api neraka. Islam itu ya begitu. Wasairi anwa'i adabis salikin, dan juga dalam hadis-hadis kitab Riyadhus Shalihin ini terdapat di dalamnya adab-adab as-salikin. As-salikin ini adalah istilah tasawuf. As-salik adalah orang yang menempuh jalan menuju Allah, itu as-salik atau al-murid. Al-murid itu bahasa Arab, diambil dalam bahasa Indonesia, diindonesiakan murid. Artinya orang yang ingin mendapatkan ridha Allah. Murid, salik. Nah untuk itu orang yang menempuh suluk ini, hadis ini akan, yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin akan membantunya. Min ahadithiz zuhdi. Karena di dalamnya ada beberapa hadis tentang kezuhudan. Zuhud. Jadi zuhud itu adalah orang yang menjauhkan dirinya dari keduniaan. Pengertian zuhud yang sering disampaikan oleh ulama bukan mereka yang tidak mau harta benda, bukan.
Zuhud itu bukan mereka yang tidak mau harta, tidak punya aset, enggak. Zuhud itu adalah orang yang tidak menjadikan dirinya sebagai budak dari dunia ini. Nah, itu zuhud yang benar. Karena ada orang-orang karena kondisinya memang tidak punya apa-apa, akhirnya dia menzuhudkan diri. Nah, tidak. Zuhud itu adalah satu sifat yang mulia yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dicintainya. Kalau Nabi kita Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kemuliaan itu, zahiran wa batinan. Sampai beliau mengatakan, andaikan aku memiliki emas sebesar gunung Uhud itu, gunung Uhud di Madinah itu, maka dipastikan emas itu tidak akan bermalam di rumahku. Artinya akan diberikan karena memang kepada sahabatnya. Karena memang beliau, artinya bukan berarti beliau menghindarkan dunia. Dunia datang ada di sekitar beliau. Kalau mau, bisa. Mau jadi raja, mau jadi apapun bisa. Sampai Umar pernah menangis melihat Rasulullah SAW. Kami bisa Rasulullah membuat panjenengan ini seperti raja-raja Persia, kaisar-kaisar Romawi, bisa kami. Jangan Umar, kata beliau, biarlah saya seperti ini. Artinya Nabi SAW memang oleh Allah diberi sifat seperti itu. Karena memang beliau uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa riyadatin nufusi, riyadah itu juga bahasa-bahasa yang dipakai biasanya dalam bab tasawuf, melatih jiwa kita, diri kita ini. Kemudian wa tahdzibil akhlaq. Tahdzib itu bisa bermakna at-tanqiyah. Tanqiyah itu menghaluskan. Itu maknanya. Akhlaknya sudah baik tapi benar-benar kalau bahasa usaha itu disurtir ya. Dipilih yang terbaik akhlaknya. Itu tahdzib atau at-tanqiyah. Wa taharatil qulubi wa ilajiha, juga kebersihan-kebersihan hati dan cara mengobatinya. Cara mengobati penyakit hati itu lakukan lawannya. Itu saja. Gampang sebenarnya. Ya prakteknya yang kadang-kadang sulit. Kalau kita punya sifat sombong, belajar rendah hati. Kalau kita punya sifat kikir, belajar dermawan. Begitu. Kalau kita punya penyakit lisan, maka belajar diam. Begitu. Jadi penyakit-penyakit hati itu obatnya adalah lawannya. Dan dalam kitab ini ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang itu. Wasiyanatil jawarihi wa izalati wijajiha, dan menjaga anggota-anggota tubuh ini dan juga menghilangkan hal-hal yang tidak lurus. Wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan selain itu dari tujuan-tujuan orang-orang yang arif. Al-arifin juga istilah tasawuf. Makanya kita mendengar al-arif billah, maksud dari al-arifin ini adalah orang-orang yang sudah mencapai tingkat ketakwaan yang baik dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhannya, memiliki hubungan yang baik dengan sesamanya, memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Itu. Wa tazimu fihi alla adhkura illa haditsan sahihan. Dan aku dalam kitab ini, kata Imam Nawawi, berpegang di dalamnya kepada satu ketetapan yang mana tidak menyebutkan kecuali hadis sahih. Ini dari wijhatin nazar beliau, dari sisi pandang beliau, meletakkan hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini dari sudut pandang beliau, Imam Nawawi, itu semuanya sahih. Walaupun kita temukan dari beberapa pensyarahnya, itu ada yang mengatakan bahwa ada beberapa hadis yang perlu dipelajari kembali tentang statusnya. Jadi beliau mengatakan, nah kita mempercayai beliau bahwa apa yang disebutkan, yang dicantumkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini adalah hadis-hadis yang
dipertanggungjawabkan. Artinya tidak perlu ditanya lagi hadisnya sahih apa tidak. Saya menemukannya di Riyadhus Shalihin pun selesai. Kenapa? Yang nanggung ya beliau Imam Nawawi. Jadi kita juga beradab kepada beliau. Sampai di mana menemukan hadis itu di Riyadhus Shalihin? Ya sudah. Kita ta'zim kepada beliau. Karena beliau mengatakan, aku tidak meletakkan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini kecuali sahih. Minal wadihat, dan hadisnya jelas. Jalannya juga jelas. Jalur periwayatannya juga jelas. Mudhafan ilal kutubis sahihatil masyhurat, juga di situ ada beberapa hadis-hadis dari kitab-kitab sahih yang sudah kita kenal. Karena kita selain Imam Bukhari, Imam Muslim, kita juga mengenal kutubus sittah, kitab-kitab hadis yang ditulis oleh 6 orang ahli hadis. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai, Abu Daud, dan satu lagi siapa? Sunan Tirmidzi, atau ada beberapa khilafiyah dalam urutan hadis tersebut. Usaddir al-abwab min al-Qur'anil aziz bi ayatin karimat. Dalam setiap bab-babnya yang didahulukan olehku, kata Imam Nawawi rahimahullah taala, adalah ayat Al-Qur'an, min al-Qur'anil aziz, yaitu ayat-ayat yang mulia dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan bab. Kalau misalkan babul ikhlas, bab tentang keikhlasan, ya hadisnya tentang ayatnya tentang keikhlasan, demikian. Wa washiha ma yahtaju ila dhabtin aw syarhi ma'nan khafiyyin binafaisa minat tambihat. Tausyih itu artinya memberikan keterangan-keterangan terhadap beberapa yang dibutuhkan dari keterangan-keterangan makna atau harokat-harokat yang diperlukan. Itu oleh beliau dijelaskan juga dalam matannya. Khususnya makna-makna yang masih tersembunyi tidak jelas dijelaskan oleh beliau dengan beberapa tambihat. Wa idza qultu fi akhir hadisin, apabila ada hadis kemudian di akhirnya saya katakan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih ini istilah kita sering mendengarnya. Muttafaqun alaih artinya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Nawawi juga menggunakan istilah ini, muttafaqun alaih. Fa ma'nahu rawahul Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaih artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian di akhir muqaddimah beliau menutup, wa arju in tamma hadzal kitabu, aku memohon mengharap kepada Allah apabila telah sempurna kitab ini, ayyakuna sa'iqan lil mu'tani bihi, bisa menjadi petunjuk, atau sa'iq itu dari as-sauq, atau yang mengarahkan kepada orang yang mempelajarinya. Itu yang kita harapkan. Imam Nawawi mendoakan kalau mempelajari kitab ini, beliau mendoakan mudah-mudahan menjadi sebab kitab ini mampu memberikan petunjuk arahan ilal khairat, kepada kebaikan-kebaikan. Maka dari sekian banyak kitab hadis, jangan sampai kita tidak membaca kitab Riyadhus Shalihin. Karena Imam Nawawi mendoakan yang membaca hadis ini, insyaallah dengan membacanya beliau memohon kepada Allah diberikan kesalehan, kebaikan, ajizan lahu an anwa'il qaba'ih wal muhlikat, menjadi penghalang bagi tadi yang mempelajari dari berbagai macam keburukan-keburukan dan perkara-perkara yang menghancurkan. Ini doa beliau. Banyak minimal kita punya di rumah, walaupun terjemahan, mungkin sore habis asar kita kosong, buka, baca satu hadis. Di samping kita memang ingin mempelajari hadis itu, mudah-mudahan dapat keberkahan doa dari yang menyusun hadis ini, yaitu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala.
Wa ana sa'ilun akhan. Nah, beliau juga karena kerendahan diri beliau mengatakan wa ana sa'ilun akhan, dan juga saya meminta kepada saudara intafa'a bi syai'in minhu, yang mendapatkan manfaat dari apa yang ada dalam kitab ini, ayyad'u wali, doakan saja. Doakan saya, kata beliau. Ayyad'u wali Allah jal'ahu minas salihin. Mudah-mudahan Allah menjadikannya bagian dari golongan orang-orang soleh. Nah, beliau meminta, kita membaca hadis ini, ya kita doakan, mudah-mudahan beliau ditempatkan di tempat para salihin, para siddiqin. Wali walidayya, dan kita mudah-mudahan juga bersama beliau dalam keselamatan dan kebaikan. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku, kata Imam Nawawi. Yang membaca kitab ini, saya tadi sudah mendoakan, doakan juga saya, doakan juga kedua orang tua saya. Allahumma ighfir lahu wali walidayhi wali walidina atau wali walidayna, sama-sama boleh menggunakan sigat, misalkan Rabbi ighfirli wali walidayya, Allahumma ighfir Rabbi ighfir lana dzunubana wali walidayna wali walidina. Kalau dikembalikan ke ilmu ala itu ya sama-sama bisa. Hanya ada sedikit perbedaan. Wali walidayna itu kan nanya untuk orang banyak ya. Itu artinya kedua orang tua. Kalau wali walidina artinya sikotnya begitu, itu semua orang yang menjadi sebab kita ada. Berarti orang tua, kakek, dan sampai ke atas yang Islam itu mendapatkan doa ini. Itu aja bedanya. Rabbi ighfirli wali walidayya Rabbana ighfir lana wali walidayna wali walidina, sama. Warhamhum kama rabbawna, atau kama warhamhuma kama rabbayana, kalau khusus untuk dua orang tua. Wa masyaihi, dan guru-guruku. Makanya kita ini dalam hidup ini sampai mati jangan pernah melupakan orang tua, jangan pernah melupakan guru-guru kita. Jangan pernah melupakan. Mungkin kita berbeda dengan beliau, tapi adab tetap harus ada. Saya mungkin banyak sekali guru-guru, dan ada beberapa guru dengan saya tidak sejalan, tidak sependapat dalam beberapa hal, dan tetap saya kepada ijtihad. Hanya tidak pernah insya Allah kita su'ul adab kepada beliau. Ini kita begitu. Boleh berbeda, tapi jangan su'ul adab. Dengan kata-kata, dengan tindakan. Dengan orang tua, apakah boleh berbeda? Boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan su'ul adab. Kalau su'ul adab tidak ada jalan. Apalagi masih muslim. Kafir pun agama ini melarang. Orang tua, guru-guru kita yang pernah bercerita, minimal kita diam, kita sampaikan pendapat, jangan sampai kemudian muncul su'ul adab kepada mereka, para guru, orang-orang tua kita. Wasairi ahbabina, ini menunjukkan Imam Nawawi masih ingat. Jadi setiap kebaikan yang beliau lakukan mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan kedua orang tua, menjadi sebab kebaikan guru-guru kita. Wasairi ahbabina, dan orang-orang yang kita cintai, wal muslimina ajma'in, dan orang-orang Islam semuanya. Wa 'alallahil karim i'timadi, kata beliau di akhir muqaddimahnya, hanya kepada Allah tempat aku bersandar. Wa ilaihi tafwidi wastinadi, tempat aku menyerahkan urusanku. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi zat yang bisa menolongku, al-wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada upaya, kekuatan kecuali karena Allah al-aziz al-hakim. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembacaan muqaddimah dari kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kita memasuki bab yang pertama, babul ikhlasi wa ihdarin niyyah.
bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat. Kenapa kok dibedakan? Apakah ikhlas itu dengan niat beda? Beliau mengatakan ikhlas itu lebih umum. Niat itu lebih khusus. Jadi keikhlasan itu lebih umum, dan orang yang memiliki keikhlasan dalam Al-Quran juga disebutkan ada mukhlisin, ada mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tentang orang menghadapi setan itu loh. Setan sendiri mengatakan, akan aku goda manusia itu, dan mereka akan terperdaya dengan godaanku kecuali al-mukhlasin. Saya tidak mampu. Al-mukhlasin, tidak menggunakan al-mukhlisin. Dikatakan oleh ulama, al-mukhlasin adalah tingkatan keikhlasan yang tinggi, sehingga dia tidak mampu digoda oleh setan. Nah, ikhlas itu lebih umum daripada niat. Karena niat itu biasanya berkaitan dengan ibadah, muqtarinan bi fi'lil ibadah. Jadi niat itu sejalan seiring dengan pekerjaan dalam satu ibadah, itu niat. Kalau ikhlas itu bisa menjadi karakter seseorang dalam segala hal. Dalam urusan agama, dalam urusan dunia, dalam urusan keseharian. Kalau ikhlas menjadi karakternya, itu akan dengan sendirinya menjadikan semua amal perbuatannya adalah amal perbuatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua amal perbuatan diterima. Nah, untuk diterima ada dua. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, amalannya harus sesuai dengan ajaran Rasul. Ikhlas saja nggak cukup. Saya sudah ikhlas. Tapi ketika melakukan ibadah salah. Ada orang puasa Daud. Saya sering mencontohkan karena kadang ada yang bertanya. Orang puasa Daud bertabrakan, berbenturan dengan ayyamut tasyrik. Hari tasyrik yang haram puasa itu loh. Tanggal 11, 12, 13. Nah ini kan Ustaz, apakah kan Daud itu puasa enggak? Puasa enggak? Apakah nanti itu juga enggak puasa? Ya iya. Kalau ngotot puasa, ya enggak diterima. Bukan hanya enggak diterima, haram. Kalau haram berarti melakukannya dosa. Ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lih. Jadi kalau haram ya sudah, yang harusnya dapat pahala dapat dosa. Kenapa? Karena tidak ada ajarannya. Makanya amal perbuatan itu ikhlas nggak cukup. Harus sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhlas itu penting, niat itu menghadirkannya penting. Maka menghadirkan niat dalam ibadah itu awal dari keikhlasan. Awal dari keikhlasan. Hanya karena kita ini orang awam, dan orang awam itu tidak bisa ikhlas sepanjang ibadah, saya nggak bisa. Makanya kemudian agama ini memberikan satu aturan yang oleh para ulama, oleh ahli fikih disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Kalau sholat ketika takbiratul ihram, niat mau sholat apa? Ini kan ikhbar itu menghadirkan. Hanya kalau kita sholat minimal di awalnya. Gak bisa orang mau sholat Allahu Akbar. Baik, sudah selesai niatnya, ikhlas, nanti akan berubah. Nah, berubah nanti itu, datang pikiran, datang. Makanya kata ulama, ketika niat ini di posisi yang benar, tempatnya sudah benar. Kapan tempatnya kalau dalam sholat? Ketika takbiratul ihram. Mayoritas ulama begitu. Walaupun dalam beberapa mazhab seperti Hanafi yang mengatakan, yang penting kita ketika berangkat ke tempat ibadah, niat akan sholat maghrib, akan sholat maghrib, sudah selesai. Allahu Akbar. Di Syafi'i agak ketat. Allahu Akbar di sini harus dihadirkan. Saya mau sholat maghrib. Maghrib itu penting.
Kamu sholat, gitu aja nggak sah niatnya. Jadi kalau kita mau mendetail masalah niat, harus ada ta'yin. Mau sholat apa? Maghrib, isya, subuh. Kalau yang sisanya itu ya, kalau bisa baca, kalau bisa yang nggak usah. Sholli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbil qiblah dadaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang penting maghribnya itu. Jangan Allahu Akbar mau maghrib bilang isya atau niatnya isya, nggak sah itu. Niat itu penting. Saya sering menyampaikan juga karena ada hal-hal yang itu penting tapi dilalaikan. Contoh orang mau mandi. Mau mandi ingin mengangkat hadas besar karena junub. Dia hanya mandi saja, yang penting keramas. Ya enggak sah, enggak terangkat hadasnya. Berarti orang tetap junub, enggak terangkat. Kita ini kan punya hadas kecil, terangkat dengan wudu, dengan niat mengangkatnya. Punya hadas besar atau haid atau nifas, itu kan terangkat dengan niat. Kalau nggak ada niat ya mandi biasa. Bedanya mandi biasa dengan mandi ngangkat hadas itu ya begitu niatnya. Kalau nggak niat ya nggak ngangkat apa-apa. Artinya nggak menghilangkan hadas besar itu. Nggak sering saya menyampaikan. Jangan, yang penting mandilah, keramas, selesai. Nggak selesai. Harus ketika awal kali mengucurkan air ke badannya, harus ada niat. Saya ingin mandi untuk mengangkat hadas besar. Angkat. Yang pertama rukunnya itu. Yang kedua, semua badan kena air. Bukan air sabun, bukan. Kadang-kadang nggak hati-hati. Mau keramas, mau ngangkat hadas besar atau junub atau setelah jima langsung mandi pakai sampo. Ya itu air suci tapi nggak mensucikan. Air sabun, air teh, air kopi, ya air suci, tapi nggak bisa ngangkat hadas gitu. Nggak bisa ngangkat. Makanya kalau mau ngangkat hadas harus dengan air yang benar-benar air. Namanya al-ma'ul mutlaq. Tahir, tahur. Airnya suci dan bisa mensucikan. Itu hal-hal seperti ini dibahas dalam fikih. Kita kembali kepada pembahasan kita. Fi jami'il a'mali. Di semua amal perbuatan, keikhlasan dan menghadirkan niat itu penting. Kecuali dalam ibadah ghairu mahdhah. Para ulama itu menyampaikan ibadah itu terbagi menjadi dua, ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Jadi yang tadi dibutuhkan niat adalah ibadah mahdhah. Mau salat, mau wudu, mau haji, mau puasa wajib, puasa bulan Ramadan atau puasa sunnah sampai nanti sebelum zuhur. Kalau misalkan malam enggak sempat niat, pagi masih boleh niat puasa, penting sebelum zuhur. Kalau puasa Ramadan harus dari malam. Nah, ada ibadah ghairu mahdhah, memang enggak perlu niat ta'yin, dalam arti niat itu kan rukunnya sebenarnya satu saja. Niat itu sebenarnya rukunnya itu satu, ta'yin saja. Apa ta'yin? Menentukan. Itu aja sebenarnya. Kalau mau sholat maghrib, maghribnya ini harus hadir gitu loh. Kita mau sholat isya ini harus hadir gitu. Saya mau mengeluarkan zakat, bahwa saya mengeluarkan zakat karena wajib itu harus hadir itu. Harus hadir, itu aja sebenarnya. Nah, ada beberapa amal perbuatan yang walaupun kita tidak menghadirkan ta'yin dalam niat, tapi kita dapat pahala. Contoh, kerja bakti misalkan. Ada kegiatan sosial setiap hari Ahad, ada kerja bakti. Kita bawa apalah untuk bantu-bantu, kita hadir di situ. Ini kan enggak harus niat. Saya niat kerja bakti karena Allah Ta'ala, enggak harus begitu kan. Yang penting kita kumpul bersama mereka, ya sudah, selesai niatnya. Membantu orang, enggak perlu. Saya niat bantu orang, enggak perlu. Itu namanya ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah. Yang penting niatnya bukan karena selain Allah. Cukuplah kita membantu orang, kita melakukan
gotong royong, dan semisalnya yang masuk ke dalam kategori ibadah-ibadah ghairu mahdha yang mendatangkan pahala walaupun tidak ada ta'yin dalam niat. Itu dalam amal perbuatan. Wal aqwal, dan juga perkataan al-barizati yang tampak, wal khafiyati ataupun yang tidak tampak. Orang semakin baik niatnya, semakin tenang hidupnya. Orang semakin ikhlas, semakin bahagia, semakin tenang jiwanya. Karena orang ikhlas itu adalah orang yang tidak memperdulikan selain Allah gitu loh. Walaupun ikhlas itu nggak bisa didefinisikan. Apakah ikhlas? Nggak bisa didefinisikan itu. Makanya kata Dhunnun al-Misri rahimahullah ta'ala, ada 3 tanda saja, tandanya saja. Ikhlas itu ada 3 tandanya. Jadi salah satunya adalah tidak ada tujuan kecuali untuk Allah. Kemudian tidak ada tujuan-tujuan duniawi, dan tidak pernah dia terganggu dengan pujian dan cacian. Kalau kita kadang-kadang inginnya dipuji, disanjung. Kalau direndahkan, dicaci, ngamuk. Ini orang ikhlas itu enggak. Saya karena Allah, dia mau mencaci saya, yang penting saya tidak bersalah, kecuali bersalah. Jadi ikhlas itu enggak gampang ya, enggak gampang. Enggak gampang. Karena kita ini kalau misalkan mau ikhlas, coba, ya Allah, berikan saya sifat ikhlas dalam hati. Paling nanti besoknya atau mesti diuji oleh Allah itu. Biasanya pertama diuji, dicaci oleh orang, dihina oleh orang. Kira-kira ngamuk apa enggak itu? Jadi enggak gampang. Ini kita mau naik derajat itu ya harus riyadhah tadi kata Imam Nawawi. Harus riyadhah, enggak gampang. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Al-Bayyinah ayat yang kelima. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala meminta kita agar menyembah Allah dengan keikhlasan. Ada yang memaknai seperti Ar-Raghib dalam mufradatnya, al-ikhlasu at-ta'arri amma dunallahi ta'ala. Keikhlasan itu adalah meninggalkan apa selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali definisi keikhlasan. Ada yang mengatakan al-ikhlasu tasfiyatul amali an mulahadhatil makhlukin. Ikhlas itu adalah menjernihkan amal perbuatan dari penglihatan makhluk. Artinya dia tidak menjadikan makhluk itu sebagai tujuan dari amal ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Al-Hajj ayat 37. Ini tentang kita kalau menyembelih kurban. Jadi bukan dagingnya, bukan darah yang mengucur, tapi ketakwaan dari kita. Artinya itu hanyalah fenomena zahir saja. Artinya ada hikmah di balik itu yang harus kita peroleh. Apa? Ketakwaan. Kita diperintah Allah mau melaksanakan apa enggak? Kan ketakwaan kan di situ. Hanya kita menyembelih itu kan karena perintah Allah, bukan karena siapa. Ini harus dikedepankan. Khususnya dalam Idul Adha itu, di hari Idul Adha kan banyak sapi-sapi dikurban. Itu kita melihat di balik itu gitu. Karena Allah memerintahkan. Maka kita kemudian melaksanakan. Baru setelah itu kita melihat yang lain. Wa qala ta'ala, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah." Katakan Muhammad, apa yang tersembunyi di dadamu atau yang tampak, Allah mengetahui. Ali Imran ayat 29. Ayat ini mengisyaratkan tentang sifat muraqabah. Muraqabah ini adalah dasar dari al-ihsan. Dalam agama ini ada Islam,
ada iman, ada ihsan. Ihsan ini bisa didapatkan seseorang kalau dia memiliki muraqabah. Sifat muraqabah itu apa? Merasa diawasi oleh Allah. Jadi dia tidak pernah merasa sendirian. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bukan hanya Allah, malaikat. Tidak ada satu perkataan kecuali ada raqib dan atid. Kadang-kadang kita lupa. Maka dari itu orang semakin baik muraqabahnya, keyakinan bahwa Allah senantiasa mengetahui apa yang ada pada dirinya, zahiran wa batinan, maka dia semakin mendekati maqam ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innaha yaraka. Orang kalau sudah sampai ke maqam ihsan ini, maka dia melihat dunia ini tidak menjadikan dirinya tergoda. Orang kalau sudah mendapatkan derajat ihsan, maka dia menjalani ibadah ini dengan keimanan, keyakinan, keteguhan, dan kebahagiaan. Itu ihsan. Ta'budallaha ka'annaka tarah. Menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak, maka meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah melihatmu. Ini bahagia. Hidup kalau kita sudah merasakan ini, bahagia. Tidak ada yang lebih indah dari itu. Tidak ada. Wa an amiril mu'minin Abi Hafsin. Hadis yang pertama setelah menyebutkan ayat-ayat ini, Imam Nawawi meletakkan hadis pertama, hadis marfu. Hadis marfu ini hadis yang langsung dikatakan oleh sahabat. Di sini disebutkan wa an amiril mu'minina. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abu Hafs ini adalah kunyah. Biasanya orang Arab itu memakai kunyah. Abu itu kunyah ini. Abu Ahmad, Abu Salam, Abu apa enggak tahu. Itu Abu itu dipakai oleh orang-orang Arab untuk kunyah. Umar bin Khattab itu kunyahnya Abu Hafs. Siapa yang memberi nama Abu Hafs? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hafs itu adalah kunyah atau julukan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar likamali syaja'atihi, karena kesempurnaan keberaniannya. Umar itu berani ya, kuat. Para sahabat itu kuat itu. Bayangkan, saya pernah membayangkan suatu ketika saya hadir di situ ada peninggalan, ada pedangnya Khalid, apa namanya itu, kayak museum itu, di Lamongan pernah ada itu. Kadang-kadang dibuka pameran, semacam pameran. Kok pedangnya besar sekali? Pedangnya Khalid bin Walid itu kayak apa orang dulu? Ternyata dalam satu riwayat Ali bin Abi Thalib itu kan salah satu anggap panglima perangnya. Itu pernah ngangkat pintu Khaybar. Khaybar itu daerah. Itu beratnya 200 kilo. Itu diangkat oleh beliau dengan tangan. Berarti ya bukan hanya beliau, kuatnya itu. Jadi ketika membuka pintu Khaybar, dalam pembukaan Khaybar itu, yang ngangkat pintunya itu Ali. Lah itu berat pintu itu 200 kiloan. Itu diangkat beliau. Berarti Allahuakbar. Kalau 200 kilo sekitar, ya nggak terlalu berat sih, 4 semin ya, 4 semin lah. Semen itu kan 50 kilo, 4 itu diginikan aja. Kita mungkin 1 atau 2 sudah nggak mampu. Bayangkan, berarti itu tanpa ini enggak, itu biasa ngangkat beliau. Diangkat pintu Khaybar. Itu menunjukkan seperti Ali, Umar, kalau Abu Bakar enggak. Umar juga begitu. Hamzah dulu. Allahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah, insyaallah lanjutannya di hadis yang pertama kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi